Bismillahirrahmanirrahim. Tahapan penyucian jiwa melalui takhalli, tahalli, dan tajalli. Penjelasan singkat mendalam, khas, sufistik tentang takhalli, tahalli, dan tajalli, tiga tangga penyucian jiwa yang menjadi pondasi perjalanan ruhani para salik dalam tradisi tasawuf klasik. Yang pertama, kita berbicara mengenai takhalli, artinya mengosongkan, membersihkan ruang batin dari segala kegelapan. Takhalli berarti melepaskan, mengosongkan, membersihkan. Ini adalah tahap pertama, dan bagi para sufi ini merupakan tahap yang paling berat, sebab ia menyentuh akar terdalam dari aku yang palsu. Hakikatnya, takhalli bukan sekedar meninggalkan dosa itu hanya kulitnya. Hakikatnya adalah mencabut seluruh pusat gravitasi ego dari dalam diri. Segala hal yang membuat batin menjadi berat harus ditinggalkan. Keakuan sebagai anania, hasrat yang membenarkan diri, rasa memiliki, ingin dipuji, rasa paling benar, luka batin yang disimpan, ketersinggungan, bayang-bayang masa lalu, kelekatan pada keinginan dunia, hawa nafsu halus yang sering tidak terasa. Saat seseorang masuk tahap ini, jiwanya seperti ruang gelap yang mulai diberi angin segar. Kegelapan bukanlah musuh, tapi cermin yang memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Rasa takut, gelisah, hampa kadang muncul. Inilah tanda ego mulai goyah, tanda-tanda takhalli mulai hidup dalam diri. Mudah tersentuh oleh kesalahan diri, mulai melihat cacat batin yang dulu tak pernah tampak. Hati sering merasa sesak saat ego ingin berkuasa, mulai mampu membiarkan sesuatu berlalu. Ada rasa ingin menjauh dari keramaian yang mengotori batin. Takhalli adalah kematian pertama. Kematian bukan pada tubuh, tetapi pada pola-pola lama yang mengikat. Sahabat beriman, yang kedua, tahalli, yang berarti menghias, menanam cahaya sifat-sifat ilahi. Jika takhalli adalah membersihkan ruang, maka tahalli adalah mengisinya dengan wangi yang suci. Tahalli berarti menghias diri dengan sifat-sifat ilahi, seperti halnya sabar, ikhlas, tawadu, syukur, ridho, lembut, kasih sayang, jujur, amanah, tenang, lapang, rendah hati, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, sifat-sifat baik tidak hanya dipraktekkan, tetapi diresapkan hingga menjadi watak. Ia bekerja dengan kontemplasi, zikir, dan muraqabah atau kesadaran hati di hadapan Allah. Sifat-sifat ilahi pelan-pelan menetes ke dalam hati. Hati yang tadinya keruh menjadi bening. Bening ini menjadi cermin, dan cermin itu mulai memantulkan cahayanya. Pada tahalli, seseorang mulai memaafkan tanpa beban, mencintai tanpa pamrih, berbuat baik tanpa ingin dilihat, mendengar bisikan lembut hati nurani, merasakan keheningan batin yang menenteramkan. Ia mulai mengerti bahwa setiap akhlak baik bukan miliknya, tetapi pancaran sifat Allah yang dititipkan kepadanya. Ini adalah fase ketika jiwa mulai dihiasi dan keindahan batin mulai tumbuh. Sahabat beriman, kemudian yang ketiga, tajalli, yang berarti penyingkapan. Cahaya kebenaran menampakkan diri. Tahap ketiga inilah adalah tajalli,
yang berarti penyingkapan, ketampakan, manifestasi cahaya. Jika takhalli adalah kematian ego, tahalli adalah kelahiran akhlak suci, maka tajalli adalah hidupnya ruh dalam cahaya Allah. Kemudian apa yang tersingkap? Bukan bentuk, bukan suara. Tajalli adalah terbukanya batin untuk menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah perbuatan Allah, bahwa aku hanyalah bayang, bahwa hati sebenarnya adalah cermin bagi nur ilahi, bahwa setiap makhluk membawa rahasia kasihnya, bahwa Allah lebih dekat dari dekat, yang kemudian ruh merasakan ketenangan yang tidak bergantung kondisi, rasa hadir yang sangat jernih, kepanaan ego, kesadaran ilahi yang lembut, kesatuan rasa antara hamba dengan kehendaknya. Tajalli bukan ekstase, bukan visual, bukan keajaiban. Tajalli adalah rasa tersingkapnya kebenaran. Pada titik ini, seseorang tidak lagi berjalan dengan dirinya sendiri. Ia dibimbing oleh cahaya dari dalam. Hati menjadi pelita, dan pelita itu tidak akan pernah padam, mesti badai datang. Sahabat beriman, hubungan 3 tingkat ini bayangkan seperti ruang batin. Takhalli adalah engkau membersihkan ruangan dari sampah. Tahalli adalah engkau mengisi ruangan dengan wangi dan cahaya. Dan tajalli adalah jendela ruangan terbuka, cahaya langit masuk, dan semuanya kemudian menjadi terang. Oleh karena itu, tanpa tahalli, tahalli hanyalah kepura-puraan. Tanpa tahalli, tajalli tidak mungkin muncul, dan tanpa tajalli, perjalanan ruhani belum sampai pada hakikatnya. Sahabat beriman, kita senantiasa mendapatkan ampunan Allah, dan akhir daripada kita semuanya adalah husnul khatimah. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.